Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra. Untuk memperingati bulan istimewa ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seniman dan budayawan Palembang Kemas Anwar Bek atau lebih akrab dipanggil Yai Bek. Kita akan membahas bagaimana pelestarian bahasa Palembang saat ini. Halo, selamat pagi Yai Bek. Selamat pagi, Revi. Apa kabarnya nih Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada kesibukan apa nih saat ini ya yang berkaitan dengan bahasa Palembang? Mengingat bulan Oktober ini merupakan bulan bahasa dan sastra. Ya, macam-macam, banyak dengan kegiatan bulan bahasa ini kita selalu mempantunkan diri, membuat pantun, ada yang nak kawin, ada itu selalu dengan pantun berpantun, sehingga dalam kegiatan lamar melamar itu atau itu selalu ada pantun dengan kegiatan pembahasan di Indonesia dan daerah Sumatera Selatan. Itu artinya untuk bahasa Palembang dari yang tadi katakan bahwa untuk di perkawinan atau dan yang lainnya, dan saat ini memang untuk fokus ke acara di sana ya, Be, atau ada acara lain Yai? Macam-macam di acara-acara lain, acara kegiatan-kegiatan formil atau kegiatan non formil, di Dewan Kesenian, di kegiatan-kegiatan di kerukunan keluarga Palembang. Yai Be, sebenarnya sulit nggak sih untuk memahami bahasa Palembang ini? Kalau bagi Yai, karena sudah tertanam dari 80 tahun yang lewat, tetap eksis dengan bahasa Palembang, terutama bahasa Palembang halus. Baik, ada keunikan lain yang dimiliki Yai Be selain dari bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia? Tetap ada ketradisionalan bahasa Palembang halus yang kita keluarkan, kita telurkan kepada masyarakat dan kepada anak-anak muda dalam pertemuan-pertemuan, dan juga dalam beberapa bulan yang lewat 2019 kami membuat terjemahan Al-Quran bahasa Palembang halus. Baik, tentunya memiliki keunikan tersendiri ya Yai dibandingkan dengan bahasa yang lain. Lantas bahasa Palembang terdiri dari bahasa Palembang halus atau Melayu Palembang dan bahasa Palembang sehari-hari, Yai. Seperti apa perbedaannya? Jadi bahasa Palembang itu bahasa Palembang halus dan bahasa Palembang sari-sari. Ya. Apa perbedaannya? Ya jelas, kalau bahasa Palembang sari ya banyak bahasa Melayu Palembang dengan berbagai ragam segala kata-kata yang dari masyarakat atau yang tertanam dalam dari zaman Sriwijayanya. Bahasa Palembang sari itu kita tanamkan bagi masyarakat di Sumatera Selatan, katakan di tempat lain. Dan juga kalau bahasa Palembang halus ini ya jarang kita dengar, sulit kita untuk mendengar di mana wong-wong untuk melisankan bahasa Palembang halus. Ya Ibu, mungkin bisa diberikan contoh beberapa kalimat yang menandakan perbedaan antara keduanya. Untuk bahasa Palembang halus ini contoh ini dalam nada pantun dari Yai buat untuk acara adat Palembang itu acara ketok lawang. Ya, di sini ada hasrat hati kepanggih kekasih pujaan hati.
Ayun nyugahkeun kasih serta sayang. Baik. Keadaan kami sedantenyo Mhm. serba cungkup genep rangkep utuh mak pun di aslinya. Mhm. Baktuan kami lengkap dan diatur diperiksa serta senang hati. Nah itu bahasa Palembang halusnya. Mhm. Hmm. Namun untuk bahasa Palembang sehari-hari contohnya seperti apa, Yai? Nah ini kalau sehari-hari pada kita terjemahkan dari bahasa Palembang halusnya, Asarati bertemu. Nah, Asarati bertemu dengan kesayangan, kekasih hati, pujaan hati. Ayo nyurahkan jadi mau apa ndak bakal nyurahkan mencurahkan kasih serta sayang. Baik. Keadaan kami sedangkan segalanya serba cukup, jadi serba cukup, genap, jadi tidak kurang, bukan ganjil, Baik. rangkep, utuh mak pun aslinya utuh mak mano aslinya. Yai Be, kalau dilihat dari kosakata bahasa Palembang ini yang dimiliki keunikannya apa, Yai? Ya keunikan aksen bahasanya dan kata-kata dalam bahasa Palembang itu memang unik bagi kita di Palembang ini dan kalau uang dengar bahasa Palembang, oh iya bahasa Jawa, padahal bahasa Palembang itu asli bahasa Palembang, bukan bahasa Jawa, bukan berasal dari Jawa, dan juga bukan imbuhan atau dari dioper dari Jawa, bukan. Tentunya juga dengan logat yang berbeda ya, yang menjadi ciri khas dari bahasa Palembang. Yai, apakah ada perbedaan pula terkait siapa saja yang boleh menggunakan bahasa Palembang halus? Apakah memang ada orang-orang tertentu, Yai? Kalau zaman now ini untuk yang melapaskan atau kita pengen dengan bahasa Palembang asli sudah sulit. Ya, karena cuma beberapa gelintir manusianya tidak sampai 1% yang baca angsal menggunakan bahasa Palembang halus. Untuk bahasa Palembang halus ya, apakah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lainnya atau seperti bahasa Melayu dan lainnya? Kalau bahasa Palembang ini asli bahasa Palembang ada pengaruhnya, kata-kata dari bahasa Arab. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan bahasa Palembang bersama Yai Bek. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sumbaksel.